Selamat pagi Ibu Bapak dan anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa. Bersama-sama dengan anak-anak dalam merayakan HUT Pelkat PA itu luar biasa. Karena ini kejadiannya hanya 1 tahun 1 kali. Ini istimewa gitu ya. Dan kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan dari anak-anak sampai oma opa boleh merayakan hari ulang tahun Pelkat PA. Ini usia Pelkat PA-nya justru usia lanjut usia 65 tahun. Jadi ternyata ya pelayanan anak ini sudah dimulai dari generasi demi generasi, dan di GPIB oma opa kita pada waktu itu masih muda ya, merancangkan dan memberi diri untuk melayani anak-anak dan diteruskan sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa bedanya tahu dan kenal seseorang? Yo, anak-anak tahu dan kenal seseorang. Kalau tahu belum tentu kenal, tapi kalau kenal sudah pasti tahu. Ya, contohnya. Anak-anak tahu siapa presiden kita sekarang? Tahu. Siapa namanya? Iya, Bapak Joko Widodo, pinter ya. Jangan-jangan anak-anak kita sudah berpolitik dari kecil ya. Tahu ya kan? Tapi kalau dibilang anak-anak kenal, ya belum tentu kenal. Kalau kenal itu berarti ada secara pribadi memiliki komunikasi yang terus menerus ya. Minimal pertemuan-pertemuannya yang sering terjadi, berbicara, berkomunikasi terus menerus sampai akhirnya kita kenal. Mungkin kita bisa kenal juga lewat media sosial ini dan itu gitu ya. Tetapi ternyata itu semua terbatas. Mengenal itu berarti ada interaksi yang intens, yang terus menerus, yang membuat kita lebih dekat satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak ini untuk menjelaskan bahwa Paulus melihat jemaat di Efesus ini sudah mendengar tentang Yesus, sudah mengerti pengajaran Yesus, sudah tahu. Tetapi ternyata mereka belum mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Tuhan Yesus, apa pengajarannya, dan bagaimana mereka harus hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di dalam doa di pasal pertama itu, doanya Paulus kepada jemaat di Efesus, dan supaya Allah menjadikan mata hatimu terang. Amsal mengatakan bahwa dari hati terpancar kehidupan. Karena itu sebagai orang percaya, hati ini adalah sumber kehidupan, asal kehidupan, dan Allah bertahta di dalam hidup kita. Dia bersemayam dalam hati kita. Nah, karena itu Paulus mendoakan supaya Allah menjadikan mata hati orang-orang Efesus menjadi mata hati yang terang. Paulus pernah tinggal bersama di Efesus gitu ya untuk beberapa waktu lamanya. Mereka sudah mendengar pengajaran, mendengar berita keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun ternyata mata hatinya belum terang. Jemaat di Efesus belum punya pengertian yang benar. Ya, dan karena itu Paulus menuliskan surat ini. Artinya dengan memohon kepada Allah
supaya mata hati mereka semakin terang, yang diterangi oleh firman Allah. Mereka memiliki ciri-ciri manusia baru. Ciri-ciri hidup baru itu dari ayat ke-17 sudah dijelaskan. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, tidak memiliki pikiran yang benar, hanya memikirkan hal-hal yang sia-sia, tidak berguna, terlebih membuat diri jauh dari Tuhan. Sebaliknya, sebagai manusia baru, maka sebagai orang percaya kepada Kristus harus terus-menerus ingin lebih mengenal Allah dan dapat mengendalikan pikiran-pikiran ini untuk mendatangkan berkat dan kebaikan, ya. Dan yakin bahwa keselamatan itu di dalam Kristus yang mengubah seluruh keberadaannya, termasuk pikirannya. Kemudian kedua, dulu sebagai manusia lama tidak memiliki pengertian yang benar, karena di situ disebutkan pengertian yang gelap, tidak terang, jauh dari pengertian yang benar. Nah, karena itu dikatakan kalau tidak punya pikiran yang benar, pengertian yang benar, maka persekutuan dengan Allah itu jauh. Ya, dan dikatakan itu sebuah kebodohan dan membawa hati ini yang harusnya menjadi pusat kehidupan diterangi oleh firman Tuhan menjadi taat, tapi mereka penuh dengan kedegilan. Nah, ini firman Tuhan yang disampaikan bagaimana kehidupan manusia lama. Nah, karena itu sebagai manusia baru harus dekat dengan Allah. Ya, minta dibaharui pikiran, pengertiannya. Bahkan yang ketiga, manusia lama itu perasaan mereka tumpul. Ya, berarti sudah tidak bisa mengerjakan sesuatu, tumpul. Kalau kita gambarkan seperti pensil, anak-anak kalau di sekolah pensilnya harus di apa? Diraut ya, ditajamkan supaya bisa menulis. Nah, coba kita bayangkan kalau perasaan kita tumpul tidak bisa dipakai untuk melakukan sesuatu, ya sulitlah jalan kehidupan ini ya. Jadi dikatakan tumpul. Sebagai manusia baru berarti perasaan kita harus ditajamkan. Ditajamkan untuk apa? Untuk lebih peka pada kebenaran firman Allah dan lebih peka apa yang harus dilakukan, mana yang baik, yang benar di hadapan Allah, itu yang harus dilakukan. Karena kalau perasaan yang tumpul, Paulus bilang di sini, mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tidak demikian dengan orang yang percaya pada Kristus. Harus memiliki kepekaan, perasaan yang tajam untuk kebenaran, meninggalkan nafsu kejahatan, tidak serakah lagi, melainkan peduli dan mau berbagi dengan sesama. Tidak cari keuntungan sendiri, tetapi keuntungan bersama untuk semakin mendekatkan kita dengan Tuhan. Nah, kemudian yang keempat, ya, semua hal yang di atas tadi bisa dipatahkan atau bisa ditinggalkan, itu semua karena kita mengenal Allah dengan jalan-jalannya. Pengenalan kepada Allah dengan jalannya itu mengubahkan pikiran, perasaan kita, pengertian kita dengan pengertian yang dikehendaki Tuhan. Dan dikatakan di sini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah dan melakukan kebenaran karena kita ingin hidup kudus sesuai dengan kehendak Kristus. Nah, apalagi
yang menjadi ciri orang-orang yang sudah menerima hidup baru. Ini mengevaluasi orang di jemaat Efesus, tapi juga kita sendiri gitu ya. Semua kita juga termasuk anak-anak ya. Kalau kita baca di ayat selanjutnya 25 sampai dengan 32, itu bagian orang yang meninggalkan kejahatan dan hidup baru. Selanjutnya adalah, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi anak-anak sudah dari kecil harus hidup jujur ya. Jujur itu jujur baik ya kan, tidak bohongin orang tua. Nah, kita juga sebagai orang tua bahkan sudah lanjut usia meninggalkan ya tindakan-tindakan yang penuh dengan perkataan dusta, tapi mau kembali hidup benar dengan berkata jujur. Lalu apabila kamu menjadi marah, ayo, ini anak-anak pernah marah nggak ya? Pernah. Papa mama pernah marah nggak ya? Oma opa pernah marah? Pernah. Nah, karena itu dengar baik-baik. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi selesaikan kemarahan itu sebelum matahari terbenam, karena kalau dibiarkan maka janganlah beri kesempatan pada iblis ya. Kemudian orang yang mencuri, ini orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ada tuh di TikTok viral, apa cita-citamu? Yang satu bilang jadi presiden, yang satu bilang jadi polisi, yang satu bilang jadi tentara. Baik semuanya gitu ya. Tetapi anak yang terakhir bilang, kamu cita-citanya apa? Aduh, saya malu ngomongnya. Ya, ternyata dia cita-citanya jadi penjahat. Gitu ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Ya, walaupun kayaknya lengkap gitu ya, semua baik-baik, tapi yang terakhir gitu melengkapi. Tapi ternyata itu salah ya kan. Semua kita ingin hidup dalam kebaikan dan melakukan yang benar di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang 29, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Kata-kata bicara harus baik. Yang sekarang viral, yang lagi diperingatkan keras gitu ya, dengan alasan kritik, tetapi sembarangan bicaranya. Ya, sudah diperingatkan tidak boleh. Nah, padahal kita mengenalnya sebagai sama seperti kita, orang percaya kepada Kristus, tapi ternyata tidak melihat, tidak menunjukkan kebaikan. Ya, itu juga diingatkan supaya mengendalikan diri untuk bisa berbicara dengan baik. Kemudian yang ayat 30, janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Jadi Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam diri kita pada waktu kita sudah dibaptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Roh Kudus. Tapi itu tadi, ketajaman, kepekaan sama tumpul dan kebodohan. Kita mau pilih mana? Ya, tentu kita mau menyenangkan hati Roh Kudus, kepekaan kita dipertajam untuk mendengar firman Tuhan dan melakukan, dan kita menjauhkan kejahatan. Segala kepahitan, ya, akar pahit, pengalaman pahit,
segala hal yang buruk, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, sekarang kita baca sama-sama di ayat 32. Anak-anak yang bawa Alkitab boleh sama-sama ikut baca Efesus pasal 4 ayat 32. Mari kita baca sama-sama Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau kita mau melihat apakah saya, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sudah diperlengkapi dengan hidup baru, dengan kuasa Roh Kudus yang membaharui pikiran dan hati kita, maka inilah yang harus kita berlakukan dalam hidup beriman. Jadi lakukanlah, Bapak Ibu, hal-hal yang baik sebagai manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan Dia lebih dulu memberikan teladan dan contoh kasihnya, pengorbanannya, pengampunannya, belas kasihnya, keramah tamahannya, dan kita mau menjadi seperti Yesus di dalam menjalani kehidupan ini. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ulang tahun Pelkat PA yang ke-65 tahun. Anak-anak kita dididik, diajarkan untuk bisa meneladani Kristus, menjadi idola di dalam menjalani kehidupan, untuk setia dan taat kepada Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mungkin mudah kalau bicaranya, tetapi melakukannya kita minta kuasa Roh Kudus, hikmat Allah bekerja bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Selamat ulang tahun PA ke-65, Tuhan Yesus memberkati. Amin.